Halo guys, bertemu lagi dengan saya Abi Arumi di Arumi Vlog, dan kali ini kita dalam perjalanan pulang ke Groningen dari Amsterdam. Dan kita akan menempuh waktu sekitar 3,5 jam ke Groningen ya. Nah, sebelum itu saya mau sama Bude nih di atas mobil lagi jalan-jalan bareng-bareng nih. Nah, ada hal yang jadi pertanyaan saya di Belanda itu, yaitu tentang rumah. Nah, rumah di Belanda itu antara satu rumah dengan rumah yang lain tuh hampir sama bentuknya, tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, dan ada beberapa karakter rumah di Belanda. Ada yang rumah yang bertingkat, dan ada rumah yang tidak tingkat atau landhouse, dan ada yang apartemen. Tetapi saya nggak tahu nih model peruntukannya gitu. Nah, kebetulan ada Bude di sini yang sudah lama tahu dan lebih mengenal tentang Belanda. Nah, kita mau diskusi santai tentang macam-macam pemanfaatan rumah di Belanda nih, Bude. Ya, Nah, kenalin dulu nih Bude nih Bude Nung. Nih, apa kabar? Bude ketawa. Bude, kalau di Belanda itu bagaimana sih kita mau tahu pemanfaatan rumah itu dari yang paling minim sampai yang orang kaya gitu, Bude? Nah, macam-macam karakter rumahnya itu gimana, Bude? ya, ya Bismillahirrahmanirrahim ya. Hmm. Biasanya dimulai dari yang bawah dulu, mungkin ada 8 atau 9, saya tidak tahu. 8 atau 9? 9 Nifu, Hmm. modis Nifu, Hmm. level. Ya. Dari yang pertama itu biasanya yang homeless. Hmm. Homeless itu sama pemerintah disediakan slap house, artinya Hmm. rumah untuk tidur aja. Boleh Oh. check in jam 7, Hmm. check out jam 7, jam 8 lah. Itu yang boleh menggunakan siapa aja, Bude, itu? Yang tidak ada rumah, jadi mereka biasanya Hmm. ada surat dari, misalnya dari GKB Hmm. atau GKB? kredit bank, Hmm. atau surat dari Gemeente kalau mereka sedang lagi nyari rumah. Hmm. Terus mereka mengikuti trayek untuk bisa mandiri. Hmm. Jadi itu surat pernyataan bahwa mereka tidak ada rumah, tapi lagi dicarikan trayek, lagi ikut trayek untuk mencari, untuk bisa dapat rumah sendiri. Jadi tidak selamanya. Oh, tidak selamanya. Homeless. Tetapi Dikasih harapan. Tapi ini khusus untuk orang Belanda saja atau bisa untuk orang selain Belanda, Bude? Pokoknya yang punya itu sendiri, yang punya visa sendiri. Visa sendiri? Visa, maksudnya udah bisa masuk Belanda maksudnya. Oh, udah masuk visa, bukan visa refugee. Kalau visa refugee ada tempatnya sendiri. Ada pos-pos sendiri. Udah agak jauh di luar kota. Kalau refugee memang disediakan tempat. Kalau para refugee itu boleh siangnya keluar, malamnya balik. Atau kalau mau nginep di rumah orang, kasih alamat. Itu refugee. Atau kalau homeless, kalau homeless tuh nggak usah harus pulang, nggak usah lapor. Kalau mau tidur aja, check in situ, check out situ, gitu. Oh, gitu. Jadi mau tidur di sembarang tempat, tapi nanti disita polisi. Tapi kalau di tengah jalan dia terlalu mabuk lah, pastilah di tengah jalan dia ketiduran toh. Itu nggak ditanya, tapi pasti diciduk nanti kalau kelihatan polisi, dibawa ke situ juga. Makanya dia diberikan fasilitas itu, Bude. Jadi kalau ada orang homeless di jalan, kita telepon polisi, itu orang homelessnya itu dibawa ke tempat itu. Gitu. Yang kedua itu biasanya untuk karavan orang-orang yang tidak punya rumah karena perlu kontrak. Nah, karavan ini mungkin untuk bayarnya cuma sebulan tuh 30 euro. Oh, tapi pemerintah menyediakan, Bude? Menyediakan. Jadi di situ itu memang tempat untuk rumah karavan orang-orang yang tidak mau
tidak bisa atau tidak mau berhubungan dengan seperti kontrak listrik, air, rumah. Itu kan karena kontrak untuk punya rumah di sini harus punya income, harus punya pendapatan. Salah satu syarat utamanya. Padahal dia tidak ada pendapatan, tapi dia nggak mau tinggal di homeless karena dia mau tinggal tetap gitu. Nah, salah satunya rumah karavan itu biasanya agak di dekat pembuangan sampah, dekat industri area mobil-mobil, dekat pabrik. Itu pemerintah nyediain di situ kalian boleh karavan, ada listrik, ada saluran listrik, ada saluran air, tapi kalian bayar sendiri. Tapi kan nggak banyak. Kalau rumah kan bayar banyak, ada kontrak. Iya, kalau karavan nggak ada. Nggak ada. Tapi dibatasin nggak ininya Bude? Bebannya itu. Kalau karavan dia makanya boleh dengan daya tertentu gitu. Biasanya itu udah karena mereka udah pemerintah juga mau berusaha mengurangi seperti itu karena mereka itu tidak jelas. Jadi tempatnya dipersempit atau dipindah keluar kota. Jadi bisa aja selamanya, tapi kalau ada anak-anak baru pemerintah ikut tangan karena nggak boleh ada anak-anak tinggal di situ. Oh gitu, jadi nggak sehat juga ya? Sehat juga, untuk lingkungan nggak sehat ya? Tapi untuk orang-orang yang nggak punya kerja, yang kriminal, yang nggak jelas pendapatannya, terus itu cocok. Atau orang-orang yang biasanya dari homeless ke situ karena punya pacar, otomatis perlu pribadi kan, perlu tempat pribadi untuk berdua, itu di situ. Tapi kalau begitu ada anak-anak, pemerintah ikut turun tangan, langsung disita atau langsung dikasih, ada trayeknya lagi pemerintah. Itu kalau misalnya taraf kehidupannya nggak naik Bude, tapi mereka udah punya anak, terus gimana cara pemerintah setelah itu Bude? Atau mereka dikasih rumah yang lebih mapan atau dikasih kesempatan untuk tinggal di masyarakat, dikasih rumah, dikasih pendapatan, itu. Tapi negara ngasih uang gitu Bude? Outkiring ya namanya, outkiring gitu, atau welfare ya bahasa Inggrisnya. Uang kesejahteraan itu. Uang kesejahteraan? Ya, pendapatan dari pemerintah untuk semua manusia, untuk semua penduduk yang Belanda. Namanya outkiring gitu. Itu dikasih kesempatan untuk tinggal di masyarakat, kecuali kalau dia melakukan sesuatu yang salah dengan anaknya yang diambil, nah mereka dibiarkan terlanjur. Oh gitu, jadi untuk supaya anaknya nggak tumbuhnya jadi bagus gitu ya Bude ya? Iya, karena salah satu program pemerintah Belanda family first. Jadi kalau ada family, namanya family, ada bapak, ada ibu, ada anak, itu dinomorsatukan. Oh gitu. Benar-benar pemerintah Belanda itu ini ya, mengawal yang kayak gitu ya Bude ya? Ya itu ada, nah kita bilangnya ada trayeknya sendiri-sendiri, diawasi pemerintah, entah itu sebulan sekali datang, entah itu cuma unmelden, unmelden is lapor, seperti lapor atau ada tugas lewat, setiap saat diawasi. Gitu. Terus sesudah karavan itu biasanya social warning namanya. Ini untuk orang-orang yang punya pendapatan tapi masih di bawah minimum income gitu. Jadi ada subsidi rumah, maksimal harga rumahnya itu 710. Jika rumahnya itu 560, berarti dia berhak mendapatkan subsidi rumah itu 299. Tapi income-nya juga harus di bawah minimal. Misalnya
misalnya punya anaknya besar dan anaknya udah kerja tapi tetap satu rumah. Ya. Nah itu baru dikurangi subsidinya, karena itu subsidi itu dihitung dari pendapatan yang tinggal di situ, yang tinggal di rumah itu. Dan ini biasanya semuanya bentuknya sama, pintunya sama, jendelanya sama. Nah, yang ini rata-rata orang Belanda sebagian besar dapat rumah ini. Nah, untuk ada dua macam rumah social bonding ini. Ada tiga macam. Macam itu namanya untuk Jongeren Woning, itu untuk anak-anak di bawah umur 26. Tapi itu dia tidak tinggal dengan orang tua. Ya. Gitu. Tapi dia belajar mengurus keuangan sendiri dengan teken kontrak rumah, teken kontrak listrik, teken kontrak air, sama internet. Jadi mengurus keuangan sendiri, belajar sampai umur 26. Ada lagi untuk senior bonding. Senior bonding itu untuk 55 tahun ke atas. Kalau udah 55 tahun ke atas bisa dapat senior bonding, bisa dapat subsidi. Dan ini biasanya ada fasilitas seperti lift, seperti yang untuk orang-orang sepuh. Yeah. Ada dekat apotek, dekat perawat, dekat Winkelsentrum biasanya. Di antara Winkelsentrum itu senior warning. Dan senior warning ini dibagi, ada kelas-kelasnya juga. Untuk yang masih bisa masak sendiri berarti ada kompor. Tapi yang udah itu, kelas-kelas ini ditentukan oleh Pak Dokter. Kalau dokter bilang ibu ini nggak bisa lagi masak, jangan disuruh masak. Karena dia nanti ada kecelakaan. Karena bukan ada kecelakaan, memang sudah pernah ada kecelakaan. Maka sama dokter, no, stop, nggak boleh tinggal di self standard rumah sendiri. Rumah sendiri yang bisa masak sendiri. Jadi dia pindah ke mana, Bu? Pindah ke seperti studio. Ya. Studio itu ya rumah tapi cuma boleh water cooker aja, cuma masak air aja. Nggak ada kompor. Itu bedanya. Nah, terus yang media makanan dan ini siapa nanti? Nah, di senior warning ini, kompleks senior warning ini, karena ada 3 macam itu, ada 2 macam itu. Kadang-kadang ada 3. Ada 3 itu karena yang satu yang paling atas ini udah mau meninggal, jadi dia cuma kita nunggu dia meninggal. Jadi itu ada 3. Yang satu masih bisa difasilitasi untuk masak sendiri. Yang kedua tidak bisa masak sendiri. Yang ketiga yang udah fase hospice. Nah, bukan, tapi nggak sakit dia nggak. Kalau sakit namanya hospice, artinya nggak ada kemungkinan untuk hidup lagi. Tapi itu udah kesehatan, bukan perumahan, itu udah bagian kesehatan. Terus ada lagi kan tadi social bonding itu ada 3, ada apa namanya itu, Jongeren Woning, senior Woning. Sekarang yang family Woning. Family Woning ini ya bisa untuk sendiri, bisa untuk berdua, bisa untuk sama anak-anak. Ada macam-macam. Pokoknya harga rumahnya di bawah 710. Oh, di bawah 710. Untuk mendapatkan rumah yang social warning itu bagaimana, Budi, caranya, Budi? Oh, itu ada, betul juga. Untuk dapat social warning itu kita harus ngumpulin poin. Kita harus mendaftar di WarningNet PNL. WarningNet, warning itu rumah, net itu network, PNL itu. Kita ngumpulin poin, setiap minggu dapat 1 poin. Tapi kalau keadaan kita urgensi seperti tadi yang homeless, punya pacar, terus punya anak, nah dia bisa dapat urgensi untuk dapat rumah cepat-cepat. Karena dia hamil.
itu. Oh, yang dari karavan tadi ya Bude Ya, dari homeless. Ya. Nemu pacar, akhirnya ke karavan. Dari karavan dia punya anak. Nah, kan harus punya rumah sendiri. Nah, itu bisa urgensi, itu dapat 100 poin langsung, atau dari biasanya Nah, kan, untuk 1 poin itu 1 minggu. ya Minimal kita bisa dapat rumah berapa poin? tergantung. Jadi kalau yang kita misal tiap minggu itu kita dapat penawaran rumah, Ya. 50 rumah. Dia kalau di Groningen tiap minggu itu dari 40 sampai 70 rumah yang bisa disewa dari social warning ini. Itu kalau kita ngeklik, kita di situ kita tahu ranking kita berapa. Gitu. Oh, jadi di situ pemerintah melihatnya ya. Ya. Kecuali kalau kita urgensi itu bisa ada dari kita lapor ke Kementerian, nanti dibantu untuk dapat poin meloncat, dapat 100 poin. Untuk minimal dapat rumah ini berapa poin Bude? Ya, anak saya 46 aja Udah bisa? udah bisa. Oh, 46. Tapi dia masih nomor 9. Kandidatnya dia nomor 9 kandidatnya. 46 poin. 46 poin tapi udah bisa dapat rumah. Iya. 46 minggu berarti ya. Iya. Jadi biasanya anak-anak umur 18 itu udah langsung daftar warning net tuh. Oh, gitu. Tapi ini yang boleh itu warga negara Belanda aja, Bude. Pokoknya yang punya visa tinggal resmi. Oh, yang punya visa tinggal resmi. Meskipun dulu refugee, ya. misalnya, terus dia dapat dari hakim diputuskan dia boleh tinggal sementara di sini 5 tahun percobaan. Ya. Itu dia bisa dapat. Oh, bisa. Nah, setelah warning net ini rumah apa lagi, Bude? Oh, yang warning net ada 2, ada social warning, ada free sector. Free sector warning ini di atas 710. Jadi rumah di atas 710 euro harganya. Itu sewanya ya? Harga sewanya. Nah, itu kalian lewat warning net juga bisa, tapi lewat juga langsung ke Woningbouw. Woningbouw itu perusahaan yang mengkoordinasi perumahan di Belanda, di Groningen. Kalau saya tahunya Groningen ya. Itu seperti ada Housemister, Patrimonium, Naeste. Ada 5 Woningbouw, perusahaan-perusahaan yang mengatur perumahan di Groningen. Nah, free sector ini income-nya nggak ada maksimal, tapi nggak dapat subsidi. Oh, tapi mereka nggak dapat subsidi? Nggak dapat, karena dia income-nya di atas minimum. Salah satu syarat untuk dapat subsidi rumah adalah income-nya di bawah upah minimum 1.600, 1.400, 1.200. Iya. Dari 970. Itu free sector. Nah, itu bisa. Tapi itu kita nggak boleh di rumah social warning sama free sector ini, sama satu lagi rumah dari Magelar. Itu rumah sewa dari Magelar. Itu bisa dalam bentuk apartemen, dalam bentuk rumah susun. Itu kita nggak boleh mengotak-atik rumah itu. Iya. Apalagi luarnya, karena itu harus minta izin. Tapi kalau udah rumah beli, jadi misalnya kita sewa rumah free sector, atau rumah dari Magelar, MVKM itu. Itu terus kita mau beli, bilang aku suka rumah ini, anak-anakku tinggal di sini, boleh nggak saya beli? Kalau disetujui bisa dibeli, kalau nggak disetujui diadviskan cari rumah lain. Nah, rumah beli ini di luarnya mau kalian ubah-ubah, ganti pintu. Oh, setelah ini baru rumahnya beli gitu, Bude? Ya, kalau mau beli ya, boleh ganti pintu, ganti jendela, ganti. Nah, kalau bicara rumah yang dibeli, Bude, itu kira-kira Bude tahu nggak berapa kisaran mulai awalnya itu ini harganya? Sekarang harga rumah di atas 100.000 euro ya. 100.000 euro? Iya.
100.000 euro, tetapi kita itu ada minimal penghasilan atau gimana Bu De? Iya. Atau Salah satu untuk mendapatkan rumah di Belanda, entah itu rumah sewa atau rumah beli, adalah pertanyaannya adalah kalian kerjanya apa? pekerjaannya dulu ditanya. Ya, income-nya, pendapatan. Pendapatannya misalnya dapat kontrak kerja yang tetap, misalnya perusahaan bilang kamu saya pekerjakan on bepaalde tijd bahasa Belandanya itu. Kamu sama saya pekerjakan di perusahaan ini sampai kamu meninggal atau sampai kita bangkrut atau kita ada sesuatu, pokoknya nggak akan dipecat. Itu baru boleh beli rumah, beli mobil. Nah, itu kredit. Tapi jadi pertanyaan saya gini loh Bu De, kenapa orang di Belanda itu suka ngeredit rumah walaupun udah dibeli, dan ada juga yang apa ya, kayak mobil kredit, rumah juga kredit, kan bisa beli lunas langsung gitu kan, ada juga kan punya uang gitu ya. Karena tiap tahun kita harus laporan ke pajak. Nah, laporan ke pajak itu ditanya kita punya harta nggak, vermogen. Harta kita itu di atas 5.000 atau di bawah 5.000. Kalau di atas 5.000 dapat tagihan pajak. Kalau di bawah 10.000, 15.000 dapat tagihan pajak tapi nggak besar. Di atas 15.000 dapat tagihan pajak tambah besar. Oh gitu. Kalau tapi beli rumah. Jadi kalau beli rumah kontan, kita harus bayar pajak, namanya pajak kalau bahasa bisnisnya omzet. Omzet kalian ada banyak, berapa ribu euro taksasi. Nah, sini bayar pajak. Jadi bukan misalnya kalau di Indonesia kan kalau kita punya rumah kan kita cuma bayar pajak rumah aja nih. Terus kalau kita kerja baru bayar